Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qati faballagha ar-risalah wa addal amanah wa adhaha as-sunnah wa asasa asy-syari'ah wa nasaha al-ummah wa abadallah hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Ya. Jadi hadis ini artinya seseorang itu bersama kekasihnya, artinya yang dicintainya. Ya, yang dicintai pasti dua. Kalau yang dicintai itu makhluk, berarti adalah makhluk yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Kalau yang dicintai bukan makhluk, berarti khalik, maka seseorang bersama yang dicintai. Kalau di dunia ini terus-menerus yang dicintai hanya Allah saja, ya dia akan terus-menerus bersama Allah. Maksudnya begitu. Ini suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi, ya, lalu orang itu datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yalhaqu bihim." Ada seseorang sangat mencintai satu kaum. Kaum itu komunitas, bisa komunitas apa saja. Tapi dia nggak pernah bertemu. Kita mencintai para aulia zaman dulu, para sahabat, apalagi Nabi, kita nggak pernah ketemu. Gimana nasibnya ini? Kira-kira begitu pertanyaan itu. Maka Rasulullah menjawab, seseorang bersama yang dicintainya. Nah, dalam perspektif cintanya para arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, ini pasti sangat dahsyat sekali. Ya, tidak ada cinta yang melebihi dahsyatnya cintanya para arifun. Tidak ada. Bahkan nilainya pun tidak bisa dinilai. Puncak presentasi, prototipe cintanya para arifun, ahlul ma'rifah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja karena beliau adalah kekasihnya. Dan cintanya tidak ada yang bisa mengungguli cintanya Rasulullah SAW kepada Tuhannya, kepada kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal hadis syarif mulazzamun bi mahabbatil arifin mubasysyarun bil ilhaq bihim idza sahhatil mahabbah wa halid dinu illa al hubbu fillah wal bughdu fillah wa inna man sir wa inna min sirril hubbi al-khalis ayurfa'al arif ila maqami sirri wan najwa fil muhadarah inda siwah. Nah ini. Jadi ini hadis mengenai disiplin cintanya para arif. Ya, yang diberi kabar gembira, kelak pasti akan bertemu dengan yang dicintainya. Kalau memang benar cinta itu, cintanya benar, bukan cinta yang palsu, maksudnya. Karena apa? Wahaliddin ilal hub lillah. Al-hub fillah.
Bukankah agama ini adalah sebuah cinta demi Allah? Dan kalau toh pun marah karena marah fillah. Marah fillah itu artinya marah karena saking cintanya supaya orang itu tidak kehilangan cintanya Allah gitu loh. Nah, rahasia cinta murni sejati itu yang bagaimana? Jika sang arif itu cintanya telah membubung ke dalam keluhuran melalui kedalaman batin sanubari terdalam di sini. Untuk muhadarah fil muhadarah inda siwah. Jadi seluruh segala hal selain Allah sirna semuanya. Dan dia hanya dengan kekasihnya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Hai manusia, kalian semua ini butuh Allah. Ya butuh cintanya, butuh ma'rifahnya, butuh pertolongannya, butuh hidup. Banyak manusia ini. Sepanjang manusia mulai tidak butuh kepada Allah, maka dia sebenarnya sedang terlempar dari kehambaan dirinya kepada Tuhannya. Maka para fuqara, para sufi disebut para fuqara, orang-orang fakir. Maksudnya hatinya terus-menerus fakir kepada Allah, bukan fakir kepada yang lain. Maka jangan menjadikan idol, teladan, tokoh utama di dalam hidup Anda. Wah, ini orang sukses yang begini, ini. Tapi dia tidak memiliki rasa butuh kepada Allah. Itu namanya kegilaan modern. Nah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya, maha terpuji. Ya, kita kaya dalam segalanya Allah. Kaya hidayah, inayah, rahmat, fadl, pertolongan. Apa saja sudah mutlak. Jadi wa ja'ala likulli syai'in sababa, dan Allah menjadikan segala sesuatu itu sebab. Yang menjadikan sebab demi sebab itu ya Allah sendiri, bukan mengalir secara evolutif seperti teori evolusi gitu, bukan. Allah itu ya. Dari manisnya tebu menjadi gula, yang menjadikan manis ini siapa? Penyebab ini Allah juga. Itu para arifun memandang itu. Dia nggak ingin melihat selain Allah di balik segala sebab itu. Dan Allah yang menciptakan sebab. Dan sebab jalan keluar adalah orang kan pengen supaya keluar dari berbagai keribetan masalah dirinya. Allah menciptakan sebab itu supaya keluar. Apa? Al-qiyam bisidqil ubudiyah. Menegakkan kehambaan dengan benar, baru Anda dapat jalan keluar. Maka Allah menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar. Allah menjadikan jalan keluar. Ini artinya bagaimana ini? Min ubudiyatin min siwah. Dia dikeluarkan oleh Allah, diberi jalan keluar. Dari apa? Jalan keluar dari perbudakan selain Allah. Itu yang disebut jalan keluar. Karena yang selain Allah itu sumber segala kerumitan, keruwetan, kegelapan, masalah. Maka oleh Allah kalau bertakwa Anda akan dikeluarkan, diberi jalan keluar. Keluar dari kerumitan itu. Wa yarzuqhu,
min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu, diberi rizki. Apa kalau orang sudah diberi jalan keluar? Jalan keluar itu maksudnya Anda dikeluarkan dari penjara-penjara yang selama ini memperdayai diri Anda, memperbudak Anda. Anda dikeluarin. Lalu diberi rizki. Rizki berupa apa? Al-mu'anasah, mahabbah, wasyauq ilaih. Diberi rizki cinta, intimate, ma'rifah. Ini namanya rizki yang sesungguhnya. Min haitsu la yahtasib, tentu saja itu tidak bisa dihitung. Rizki cinta, rizki ma'rifah, rahmah, kasih sayang. Ini karena gara-gara ada blocking materialisme di dalam otak manusia yang disebut diberi rizki yang tak terduga, yang tak ini. Kalau takwa kepada Allah, yang dipikir isinya uang, fasilitas, ini dan itu. Oh, itu perbudakan baru, itu penjara baru sebenarnya. Jangan salah mikir. Ya, nanti malah tersesat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi atau makna yang lain disebutkan oleh beliau, wa may yattaqillah ay bihifdzis sirri an afatil iltifat ila ma siwah. Siapa yang takwa kepada Allah, takwa yang sesungguhnya haqqa tuqatih ini adalah yang menjaga batinnya dari seluruh bencana. Yang bencana itu ya selain Allah itu tadi. Maka yaj'allahu makhraja min hijabil ib'ad. Dia akan diberi jalan keluar dari apa? Keluar dari apa? Keluar dari hijab. Hijab tertutup. Hijab ib'ad, hijab terus jauh dari Allah, terus itu hijab. Anda perlu jalan keluar. Wa yarzuqu al-musyahadah wal wuslah, diberi rizki oleh Allah, musyahadah, menyaksikan Allah terus, dan wusul, nyambung terus dengan Allah, connecting terus dengan Allah. Min haitsu la yahtasib, tentu itu tidak bisa terhingga. Ini maksudnya. Jadi ini soal cinta, ya, cinta. Jadi seperti Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, alaman arrofani arodani wa tolabani wa man tolabani wajadani wa man wajadani lam yakhtara alayya habiban siwaya. Ingatlah, siapa yang mengenalku, dia pasti hasratnya hanya untukku dan dia pasti mencariku. Siapa yang mencariku, dia akan menemukan aku. Pasti menemukan aku. Siapa yang menemukan aku, dia tidak memilih kekasih yang lain selain aku. Nah, ini yang saya sebut tadi di awal. Sepanjang ya kita akan bersama yang kita cintai. Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasul, dan para kekasih-kekasihnya. Itu. Jadi ini gambaran-gambaran, ya, standar tentang cinta. Standar tentang cinta kita, ma'rifah kita kepada Allah. Ya, itu tidak bisa yang dibuka cakrawala itu. Lalu apa? Ya lalu bagaimana tumbuh cakrawala itu hidup di dalam hatinya. Cakrawala ma'rifah itu. Maka Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafallah fi qalbi hammun siwallah lam yasjud sajdatan khalisatan lillah.
Ini ada ucapan keras dari beliau. Siapa yang mengenal Allah lalu di hatinya, wis kenal Gusti Allah, di hatinya kok masih ada hasrat selain Allah. Aku masih pengen bidadari yang asik kayaknya. Aku masih pengen yang ini. Ya. Dia sebenarnya ketika sujud belum sujud benar-benar untuk Allah ketika sujud itu. Ya. Jadi kenapa ini ya rahasia Allah itu memerintahkan kita terus-menerus bertobat, gak berhenti-henti beristighfar? Karena cinta kita ini masih palsu kepada Allah. Dan Allah saking sayangnya, istaghfiru rabbakum. Mohon ampun ya kamu kepada Tuhanmu. Dan Allah membukakan dengan memeluk orang-orang taibun, orang-orang yang taubat, orang istighfar itu dipeluk betul oleh Allah. Sampai Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Nah, ya, Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa man arafa Allah wa lam yastaghri billah fala aghnahu Allah. Siapa yang kenal Allah tapi tidak merasa cukup dengan Allah, sesungguhnya Allah tidak mencukupi dia. Artinya bukanlah Allah sebenarnya yang disebut tempat kepercayaan bahwa Allah itu maha mencukupi dia. Wa man qala Allah wa fi qalbihi siwa Allah falam yakul Allah. Orang mengatakan Allah, Allah. Hatinya ada Allah apa enggak? Kalau hatinya tidak Allah, sebenarnya dia tidak mengatakan Allah itu tadi. Dia katakan Allahu Akbar, Subhanallah. Ada Allah enggak di hatinya? Na'am man khafallah fi kulli syai' amanahullah min kulli syai'. Siapa yang takut pada Allah fi kulli syai', di balik segalanya. Maksudnya begini. Dia melihat segalanya, itu yang dilihat adalah yang tersembunyi di balik segalanya. Ada engkau Allah, lalu dia takut. Maka sebenarnya dia aman, diberi aman oleh Allah dari ancaman segalanya. Karena apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Dengan nama Allah. Maksudnya apa? Ketika Anda melihat sesuatu, peristiwa, suara, gerak, bunyi, dan seterusnya, tapi Anda melihat nama Allah di balik itu semua, maka sama sekali tidak membahayakan Anda. Maka para arifun tidak akan pernah gelisah, takut. Itu memang betul. Bagaimana dia takut, di balik itu semua ada namamu Allah. La yadurru, tidak bahaya. Baik yang di langit maupun di bumi. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man anasa bimaulah istauhasya an kulli syai'in ma siwa. Siapa yang mulai mesra dengan Tuhannya, maka segala sesuatu selain Allah sangat merisaukan. Ini mengganggu saja hatiku. Man i'tazza bidil azza. Siapa yang meraih kemuliaan pada yang memiliki kemuliaan, yaitu Allah, dia akan mulia. Mulia karena bersama Allah tadi. Wa man i'tazza bi ghairihi fala fakhra lahu wala 'izza. Siapa yang meraih kemuliaan dengan selain Allah, nama, jabatan, popularitas, harta, fasilitas, dukungan,
Ini selain Allah semua, dunia, maka nggak ada sedikit pun yang bisa dibanggakan sebenarnya. Nggak ada kebanggaan dan tidak ada kemuliaan soalnya. Maka kata Ibnu Athaillah, siapa yang nggak ingin lepas dari sebuah kemuliaan yang abadi, ya, maka janganlah mencari kemuliaan yang tidak abadi. Fala tasta'izanna bi'izin yafna. Ya, jangan mencari kemuliaan yang tidak abadi. Man taraka urwatal alaqat syara musta'nisan fi jamil awqat wa man dhaqa hilawata dzikri maulah yajidul malalah an dzikri ma siwah. Ya, siapa yang meninggalkan ikatan kuat, ya, ikatan kuat dengan selain Allah, syara musta'nisan bih fi jamil awqat, dia akan terus-menerus bersama Allah kapan dan di mana saja. Dan siapa yang merasakan manisnya zikir kepada Tuhannya, maka dia akan bosan mengingat selain Allah. Jadi ini banyak sekali dawuhnya Syekh Yusuf Al-Asbat tentang standar-standar cinta ini. Wa man ja'alahum wa man katama asraral qulub zaharallahu asraral ghuyub. Siapa yang merahasiakan suasana batinnya malah dibuka oleh Allah. Rahasia alamul ghuyub, alam rahasia gaibnya Allah. Jadi rahasia di sini tuh ya harus dirahasiakan, dong, itu mutiara-mutiara. Kalau mutiara kok diomongin, di sebar-sebar, ini ya itu kira-kira kalau mutiara, berlian itu disebar di pinggir jalan itu hanya ada dua. Nah, ini palsu atau dicuri orang. Udah gitu aja. Begitu juga mutiara rahasia ini. Simpanlah, pendamlah di sini. Ya, biar engkau dan Allah saja. Engkau dan Allah saja. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ja'ala al-humum hamman wahidan kafallahu al-humum. Jadi siapa yang menjadikan hasratnya itu hanya satu saja, ya Allah mencukupi seluruh hasratnya orang itu. Man talaba ridhah maulah la yubali bisukhti ma siwah. Siapa yang memang yang dicari ridhonya Allah, ya dia nggak peduli dengan kemarahan selain Allah. Wa man iktafa bimaqami hujiba an amamih. Siapa yang merasa cukup dengan makomnya, waduh ini kayaknya saya sudah final ini, cukup bangga dengan makomnya, dia akan tertutup dengan makom-makom yang ada di depannya yang lebih hebat. Ya, jangan pernah ada bangga, apalagi membanggakan ilmu, membanggakan pengalaman spiritual. Itu sama dengan Anda sedang tertutup dari Allah. Man kana lillahi qariban kana ma'a ghairihi ghariban. Siapa yang sangat dekat dengan Allah, rasanya memang asing dengan selain Allah. Wa man arada izzad daran falyanqati ila man lahu malikud daran. Siapa yang akan berkehendak meraih kemuliaan dunia dan akhirat, ya hendaknya dia memutuskan diri kepada sang pemilik, sang raja dunia akhirat ini. Ya. Wa man taraka husnar riayah zalla an sabilil hidayah. Siapa yang meninggalkan penjagaan batin dengan benar, mengabaikan, ya maka dia terpeleset dari jalan hidayah sebenarnya. Nah ini. Wa man arada ayashurba min mahabbatillah syurbatan falyashrub min bughdi ghairillah.
jur'atan, siapa yang hendak meminum seseruput air cintanya Allah, ya hendaknya dia meminum kemarahan selain Allah. Artinya apa? Ya, ini bagi para arifun, kemarahan selain Allah itu, kemarahan makhluk itu sebenarnya sedang menetes air-air cintanya Allah yang hendak Anda seruput juga. Wa man ista'nasa bi kulli syai'in istauhasa min kulli syai'. Jadi kalau orang itu mulai asik dengan segala sesuatu, asik banget, ya dia akan hidupnya terancam, cemas dengan segala sesuatu tadi. Ya, waman sakana qalbuhu ila syai'in falaisa minallahi fi syai'. Kalau hatinya tentram dengan sesuatu, objek tertentu selain Allah, ya dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun dari Allah sebenarnya. Jadi ini kalimat yang dahsyat sekali, ya, sebagai semacam sebuah aturan-aturan jiwa di dalam diri para arifun, ya. Maka salah satu di antara wasiat para arifun yang sangat populer, wakila thalathun kalimatin kana akhyar minal mutaqaddimin yusi ba'dahum ba'da fi kutubihim. Jadi orang-orang terdahulu terpilih itu sering membuat 3 kalimat ini di dalam wasiat-wasiatnya. Satu, man amila li akhiratih kafahullahu amra dunyah. Siapa yang melakukan amaliyah, aktivitas kerja apapun demi kehidupan akhiratnya. Ya Allah, aku ini untuk kepentingan ukhrawiyah semua ini yang aku lakukan. Maka kafahullah dunyah, amra dunyah. Maka urusan dunia itu dimudahkan saja tiba-tiba. Tapi ya, jangan sampai Anda, ya Allah, aku ini bekerja ini untuk akhirat ini, tapi yang terbayang, supaya dapat dunia banyak nih. Itu namanya Anda sedang melakukan amaliyah, aktivitas untuk kepentingan dunia, bukan akhirat. Walaupun kelihatannya ukhrawi. Ya. Nomor 2, waman aslaha sariratah aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki batinnya, kita bersihi, kita baikin, kita tata bagus, Allah akan memperbaiki lahiriah kita. Siapa yang membersihkan hakikatnya, dibersihkan syariatnya oleh Allah. Ya, orang kepengen menata lahiriah syariatnya, hatinya kotor, penuh dengan dendam, kebodohan, riya, ujub, takabur, macam-macam. Ya, ini namanya nifak, kemunafikan. Tahu kemunafikan? Ya, jangan bangga dengan kemunafikan. Atas nama Islam, atas nama iman, atas nama syariat. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ini indah sekali, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, dirinya, ya, Allah pun akan memperbaiki automatically hubungan dia dengan sesama. Ini orang sedang memperbaiki hubungannya dengan Allah tapi eksklusif, nggak mau berhubungan dengan sesama. Oh, memang belum selesai ini orang ini memang belum selesai. Kalau sudah selesai, bagus, automatically. Ya,
Inilah saudara sekalian gambaran-gambaran mengenai cinta ya, kita bersama dengan kekasih yang kita cintai. Jadi cinta itu sebenarnya melahirkan berbagai nur ya, yang berpengaruh terhadap kehidupan lahiriah kita. Maka jangan sampai kita salah memilih kekasih, salah memilih yang kita cintai. Besok pun kalau yang Anda cintai adalah harta, dunia, ini semuanya. Besok di akhirnya bersama harta yang terbakar di neraka itu sudah. Ya, naudzubillah. Saya kira begitu. Oleh karena itu ditutup dengan satu ayat, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Kalau mata hati kita ini buta di dunia ini, besok di akhirat a'ma, lebih buta lagi, lebih mengerikan. Ayo kita mulai melek mata hati kita dengan sebuah kesadaran menuju kepada Allah. Itu yang ditunjuk oleh mata hati kita. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.